Sosis pita 12 liter. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina fahtafat minhul husnik ma ra'ayna qattu ya wajah sururi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat. Yang ketiga, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin dan para undangan karena telah hadir dalam acara ini. Ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia karena telah menyumbangkan waktu, tenaga, dan pikirannya hingga bisa mensukseskan acara ini. Saya mewakili seluruh panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila nanti terdapat salah kata maupun sikap. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren An-Nuqayyah, wabil khusus daerah Kertajati. Yang saya hormati Dewan Guru dan teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Rabbi, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan dalam menghadiri kegiatan Maulid Nabi, Maulid dan pameran pangan lokal Aliansi OSIS PSG SMA 3 An-Nuqayyah dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita dapat terangkis dari alam kebodohan menuju alam yang terang benderang yang adanya agama Islam. Yang pertama, saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman panitia, khususnya kepada siswa dan timnya yang sudah menyiapkan acara ini dengan sangat baik. Walaupun dengan segala keterbatasan, alhamdulillah bisa terlaksana dengan cukup baik. Saya barusan sudah melihat stand teman-teman PSG, ternyata bagus-bagus ya misalkannya ini. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada para guru yang selama ini sudah menemani kita bersama dengan ikhlas mengajar kita
dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian dengan adanya kegiatan Maulid Nabi ini, kita bisa mengambil nilai-nilai yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad sebagai introspeksi juga, dan kita bisa mengambilnya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, atas nama SMA 3 Nukoyah, kami mohon maaf jika kegiatan ini pasti terdapat banyak kekurangan. Mohon dimaafkan. Demikian kurang lebih sambutan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami takzimi pengasuh pondok pesantren An-Nukoyah, khususnya daerah Sabajerin, yang kami hormati seluruh pimpinan dan jajaran Dewan Guru SMA 3 An-Nukoyah dan seluruh undangan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, murid-murid SMA 3 An-Nukoyah yang kami banggakan. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini kita bisa mengadakan acara Maulid Nabi, dan juga ada bonus pameran pangan lokal katanya yang dilaksanakan oleh OSIS dan PSG SMA 3 An-Nukoyah. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ajaran Islam kepada kita semua. Semoga kita kelak bisa tetap beratribut sebagai umat beliau, sehingga kelak kita berharap bisa mendapatkan syafaat pada hari akhir nanti, di hari akhir, di hari kiamat. Amin ya Allah. Para hadirin yang kami hormati, Kak Dinto dan boleh salam guna. Tak siap kan kui. Jadi apa tahu apa gila apa penceramah saja ku. Apa penceramah janji geni penceramah. Tapi istilah penceramah tahu sih ya benar aku makanya dari cek ausulong kuna keo beda itu kusen siapa potongan ini ceki perlu esok kita usah kan keo beda nanti pak sebelum burcing kamu yang kibolangan dan gulenga beda pernah macam beda yang kalau payen cara apa jadi tak bentar bahasa Arab kati DOP. Tiba deh kayak tempat lu jadi step pesen kok. Kenapa juga pada tentang mau itu Kak Dinto. Al-Ghazali menyebut mau itu Kak Dinto sami sarang zakat. Jadi mungkin tak ada pak akan isop, tak bisa mengeluarkan zakat. Jadi dan gula bang rasa kita ada pak akan isop kan. Maka abri tahu sih aja. Secara hukum fikih kita tak ada pak angka dan isop, tapi tak bisa mendapat tahu sih, tak bisa zakat kan. Jadi memang kocak tahu sih ya berat. Dan macam kita tak ada pak atau makom ini.
Kak Dinto mulai lah kok cak penceramah aduh. Jadi tinggal karena nyampe dari nah karena SMA dari panitia nyampe dari undangan Kak Dinto iki sekadar dan juga ingin menyampaikan beberapa hal bersama-sama ngireng kita merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan mengingat-ingat dan membicarakan kembali hal-hal yang mungkin berkaitan dengan keagungan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang bagi kita Kak Dinto merupakan contoh teladan mastena selalu diingat dan selalu diusahakan untuk betul-betul dijadikan teladan. Di mana Nabi uswatun hasanah jangan uswatun hasanah ada uswatun hasanah. Jadi Nabi Kak itu kan uswatun hasanah. Jadi ngereng dari peringatan Kak Dinto adalah usaha kita kakui betul-betul menjadikan beliau sebagai uswah. Nah pertama menabi acara-acara Maulud pertama ngereng kita menegaskan niat kembali bahwa kita Maulud Kak Dinto kakui menunjukkan rasa sukacita, rasa gembira. Cara bacaan nih sekoni orang baca bentar magelan nubuan. Harus surur ya. Kadang kita betul-betul bunga kalau bedenah lahir beber Nabi Muhammad ke alam dunia Kak Dinto. Karena kalau beden Nabi Muhammad Kak Dinto maka kita bisa merasakan di manusia statusnya kan itu sebagai kabulun Gusti Allah, saya betul-betul kabulun Gusti Allah Abdullah. Jadi nomor setong kita sebagai manusia iki kabulun Gusti Allah, iki nomor dua sebagai umat Nabi Muhammad. Nah Kak Dinto kita menegaskan pertama Maulud Kak Dinto kakui mengadakan kebungaan. Kita merayakan dengan acara ini, kita ingin merayakan kegembiraan kita, kesukacitaan kita bahwa kita mendapatkan nikmat dari Allah, ada Nabi Muhammad dan kita diberkahi rahmat bahwa kita menjadi umatnya. Ampun banyak keterangan dengan berbagai kitab dari paringin dari almarhum Jawakid Hazin dan itu syarafu umat dan tentang sentrangaki syaraful ummah al-Muhammadiyah tak kali rajul yang menerangkan keutamaan umat Nabi Muhammad. Banyak kan seperti umat selain ampun yang terangaki kan. Dan dalam kesempatan ini dan gula ingin sedikit membicarakan tentang satu hal yang mungkin paling tidak artinya tibi istilahnya Kak Rafiq orang pun enteng. Jadi beda di antara hal yang terkait sarang Nabi Muhammad kan itu saya selama ini kata yang enteng baik keluar enteng baik secara sengaja atau tidak oleh kita Kak Dinto. Kenapa Kak Dinto? Kak Dinto terkait dengan hal yang sebenarnya paling luar biasa dari Nabi Muhammad Kak Dinto. Mana di dalam pengajaran tauhid dan semacamnya kita sering diajarkan diantaranya tentang mukjizat Kak Dinto. Dan mukjizat Nabi Muhammad yang paling besar adalah mukjizat Al-Quran. Dan tapi dulu Kak Dinto mana dikir-kir biasanya kan mana bisa kocak mukjizat Kak Dinto kan sesuatu yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada para utusannya. Mungkin Nabi Musa, wah banyak Nabi Musa bisa tasek nih bisa esebe. Nabi Ibrahim yober kan itu tak ekelok dan yang lain-lain. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan semut. Nggak semut kecil. Jadi tapi Nabi Muhammad itu mukjizat Al-Quran. Nah, setiap kulit pikiran selama ini
banyak kali pun tenden gula katon selama ini ngadepin Al-Quran, berhadapan dengan Al-Quran kan itu katon benih yang sebagai mukjizat, yang kebiasa, yang enteng. Sikur Quran tak artinya dari ate kan itu tak muncul kenapa ini? Tak muncul perasaan tak enak anu rojan yo ber tak kelok lo lain kan kayak gitu. Anu rojan tasik bisa yang anu bisa caca berkoceng aduh. Kan mau neding kan kotor deh, tapi mau neding Quran ngajin biar terbeda makan kata biasa deh nah kata ketika tenggula ingin pengalaman pribadi dan gula merasakan kata ngakit Qurannya kata biasa kata beri mukjizat padahal itu kisaki kak dinto mukjizat sekali yang rajin tidak ada makan terus kelero berarti. Nama Nabi kita melihat sejarah-sejarah dalam masa kau di Nabi Muhammad kan itu. Mukjizat Al-Quran kan itu pada masa Nabi Muhammad ini betul-betul tampak. Nabi kita membaca sejarah Nabi Muhammad kan. Ada orang-orang yang karena kemukjizatan Al-Quran sampai masuk Islam. Kayak Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kan itu keluar dari dalam niat matiin Nabi Muhammad. Tapi gara-gara mireng bacaan Al-Quran dari kereta nah pas burung benikun burung saya matiin Nabi Muhammad terus masuk Islam. Lah kak itu kan berarti kan hebat mengku Al-Quran kan. Baca sarang dulurah kak itu dulurah Sayyidina Umar surah Toha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Tak nyaman soal. Jangan kata sedian udah. Tapi kak itu Sayyidina Umar biar ngaki surah kak itu kah ayat kak itu pas jadi masuk Islam. Jadi kan itu kan luar biasa berarti. Juga pada tahun-tahun yang sama kan itu mana beda. Kalau kan Sayyidina Umar masuk Islam tahun siapa kan? Sekitar 616 mungkin. Pada tahun yang sama ketika sebagian umat Islam hijrah ke Habasyah, kemudian disusul oleh orang kafir Quraisy agar Raja Habasyah tidak memberikan perlindungan kepada umat Islam. Kemudian Raja Habasyah kali itu dipancing oleh orang kafir Quraisy. Pola nak letak etang ke orang Islam nang Ethiopia kali itu. Dan orang kafir Quraisy dipancing. Raja Habasyah coba tanya ki orang Islam tentang Nabi Nabi. Bahkan agama Kristen tanya ki tentang Nabi Isa. Dia macam orang Islam. Maka kemudian waktu itu salah seorang umat Islam yang menjadi juru bicara yaitu Ja'far bin Abu Thalib membacakan Al-Quran surah Maryam ayat 16 yang bercerita tentang ibunya Nabi Isa. Banyak ayat tadi wal qur'an kitab Maryam dan seterusnya. Nah, ketika mendengarkan ayat tersebut sama Raja Habasyah kali itu juga sampai mular dan kemudian berkata, apa yang saya dengar dari bacaan barusan itu hanya berbeda sedikit dengan apa yang saya pelajari di dalam kitab suci saya. Jadi sehingga kemudian Raja Habasyah memberikan perlindungan kepada umat Islam dan di akhir hayatnya di hari-hari kemudian akhirnya juga masuk Islam. Lah kak itu Al-Quran. Dan bahkan banyak ada juga ayat di dalam Al-Quran kak itu yang menegaskan kemukjizatan Al-Quran di dalam surah Al-Hasyr yang mungkin juga sering dibaca oleh santri kak itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ini kan sering baca santri. Cuk sange Quran rek turun ke gunung. Gunung ini kan bisa hancur. Ini kan berarti Quran kan hebat. Nah,
Jadi dari mama pas bisa Al-Quran sehebat ampun digambarkan di dalam Al-Quran, ampun beda ceritanya dalam sejarah Nabi, tapi pak katon ka kita ketenggula kan, tuh bah katon Quran biasa, katon benih mukjizat, dari mama bisa kan. Lalu kak Dinto beda si ada buaki, mengapa Al-Quran kak Dinto menjadi mukjizat terbesar Nabi Muhammad, dan bagaimana agar kita bisa merasakan mukjizat itu? Ini Kak Dinto untuk membedakan bahwa umat Nabi Muhammad Kak Dinto memasuki suatu zaman sepi sarang zaman nabi-nabi rasul sebelumnya. Le Al-Quran Kak Dinto tak bisa atau melarat bisa kita rasakan kemukjizatannya tanpa kalaban ilmu. Ketika Quran Kak Dinto saung kuna mukjizat setoron dekat Nabi Muhammad se merupakan simbol dari simbol ilmu, mengandung muatan ilmu. Mana Nabi tak kalaban ilmu tak bisa kita merasakan kemukjizatan. Melarat kita untuk merasakan kemukjizatan Al-Quran. Iki bisa kan mungkin melarat. Jadi umat Nabi Muhammad Kak Dinto mana bisa ngerasa aki mukjizat Nabi Muhammad ini nempu aja. Tak cukup kalaban usaha hasil lain, tapi nempu beda usaha aja. Kita mendalam mangkana tentu meker kemudian iki cek leresa Kak Dinto almarhum Kisabit Khazin. Ampun menyampaikan betul-betul sering berdiskusi bahwa orang Islam ya nampu penter cak Arab. Nah, makanya kata putra ini sabitkan itu mulai kini kursus cak Arab. Mau tak bisa cak Arab kan dan gula darah memang mukjizat Quran tak akan rasa arti keindahnya Al-Quran melarat. Lemun ajar cak Arab kali itu ajar bahasa Arab, ajar balawa. Insya Allah lebih gampang keangkui rasa aki mukjizat Al-Quran. Kita belum mikir, iri, bener kesabit, cek bener, cek leres, pandangannya jauh, cek dalam makan tuh. Kesabit karena termasuk salah satu keluarga anu sering mendiskusikan dan gula masalah kehidupan Nabi Muhammad. Lalu kita juga nafsirin bagaimana memahami Al-Quran, muntah ajarnya Arab, tak bisa muntah. Nampu ya walaupun beda orang-orang yang mendalami Al-Quran tanpa belajar bahasa Arab beda, tapi mungkin rasanya lain. Beda di Indonesia Kak itu salah seorang ilmuwan sarjana ekonomi tak tahu bahasa Arab, tak tahu banyak kitab, tapi knowledge tentang Al-Quran. Namanya Dawam Raharjo. Atau pernah Kak ngomongnya Kak itu. Dari itu, tapi ini mana tak mungkin ini kapan lebih utama atau lebih gampang Nabi kita bisa merasakan dengan bahasa Arab tadi. Atau secara umum harus dengan ilmu kan. Nabi tak kalau dengan ilmu kan itu melarat untuk bisa dirasakan. Maka Nabi Muhammad di dalam ayat selain kan itu yang menjadi salah satu ayat yang sering disampaikan oleh Masyayikh An-Nuqoyah bahwa orang Islam Kak Dinto disampaikan di dalam surah At-Taubah itu cek mangkat perang kapi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafaru min kulli firqatin minhum liyatafaqahu fid-din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Jadi ayat surah At-Taubah itu istilah cerita perang kapi, tapi di akhir surah At-Taubah beda ayat itu. Ampun cek mangkat perang kapi, nampu beda si ajar. Dia tafaqahu fid-din. Jadi harus menimpa perang jihad kapi benih, menimpa mangkat perang kapi benih. Harus beda si ajar ilmu. Jadi Kak Dinto umat Nabi Muhammad dengan mukjizat Al-Quran. Al-Quran Kak itu kan kemukjizatan bahasa. Kemukjizatan bahasa kan itu bisa dicapai, bisa ditangkap dengan ilmu, dengan pengetahuan, dengan sastra. Angkanya cek keopen itu sastra Arab kan cek tepat anu. Biasa kan yang ampuh dari bahasa Arab.
Bahasa Arab juga nih mah. Nyari ke bahasa Inggris. Yang pada tak marah. Nah, Kak Dito Kak Dito jadi ngereng kita dalam kesempatan Maulid Kak Dito biasanya kita menabi Maulid Kak Dito sepasti kita sering mendengar mau idah pesan-pesan Kak Dito engki nyambung kebungaan ate Kak Dito dekat Nabi Muhammad kalaben mau sholawat Kak Dito Kak Angkui nyambung batin kita dengan Nabi Muhammad. Tentu saya mau cakap Kak Dito ragu mulai pun apa sebab pulang dan boleh tibi tak laksanaki pulang dan boleh tibi tak istiqomah belum baca selawat masa aku ada barang yang kau tak ikut kan nonton todus yang tak apa kalian hutan Kak Dito bisa main ngak dan boleh tibi pertama Nabi Muhammad itu kita nyambung ate dengan Nabi kalau mau selawat lebih gafan itu insyaallah pun keselawat pun mantap banget lebih gafan ikut senyum nggak sih. Nah Kak Dito, saya pertama nyambung secara pribadional dengan Nabi Muhammad. Kan beda cerita kible nggak beda sekong kitab beda cerita beda orang nyambis teramin dia Nabi Muhammad. Nyambis mau abdi teramin dia apa kisah Nabi Muhammad. Pas serang kiai Kak Dito pas oh iki ini beda amalan pas beriin koreng banyak sebelas juta aja coba kakak deki tinggalan tinta dulu kau tak ada kencet minum hingga kan merisa kakak tak 12 juta aja tak minum kita leka tak ditedung tak ditedung protes melakukannya nyambis pun abdi tak ditedung gara-gara tak boleh minum kan minum nakan kok keren kan jaten tak ditedung pakai terus nang minum tak ditedung deh muncul terus apa sih benar Muhammad Pak Andi pengetero si pada berembian si terus minum gak sama lu tapi maknanya tak palsu ya boleh dia kan ucap nyering mau sulawat kan nonton palsu pada boleh tidak lagi kan pada benceng gila kira pada benceng maringkan kok kering kasar jadi dan bulan main nggak ada dan bulan jadi kan terus yang pertama nyereng kita berusaha nyambung ateh dekat Nabi Muhammad Kak Dito kalau mau sholawat. Yang kedua Kak Dito bahwa mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar Kak Dito adalah Al-Quran. Nyereng kita bersama-sama derem dan bulan di pertanyaan derem karena kita bisa arasah manis mukjizat Al-Quran Kak Dito. Lengereng kita bersama-sama berusaha kalaben acer mendalami ilmu secemah-cemah mendalami Al-Quran mangkana SMA 3 kan itu paling punten Yufairuz ampun membimbing hafalan juz amma kan itu sebagai pengantar untuk menanamkan kecintaan santri-santri di Sabajarin Kak Dito dengan Al-Quran. Lah Kak Dito ngereng semoga semua kita di sini murid-murid rukur sedejenah bisa merasakan kenikmatan dari mukjizat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kan itu menceritakan dalam sejarah kan orang kafir Mekah kan sampai bosan kan. Terong ini ngaji Al-Quran sampai ini nyurni sampai bertepuk kan ya. Pada nyurni ini ngaji Nabi Maus Al-Quran sampai tuh apa berbina apa berbina sampai atau saya ya mau boleh ketemu berbina yo kok nggak sampai atau dia kesepakatan ngaji kan. Karena daya tarik Al-Quran ya, tapi kan mun tak tahu ke bahasa Arab tak tahu ke ilmu kan tak nyangke. Memang kan ngireng kita bersama-sama Kak Dito sekolahan pun baca hafalan, beli pengajaran tafsir, memasuki yang simulan, keangkui bersama-sama merasakan Kak Dito. Nah Kak Dito poin pokok yang ingin dan boleh sampaikan. Kemudian saya berkaitan juga dengan perayaan kita di sini kita juga merayakan apa yang disebut dengan pameran pangan lokal kan. Jadi di rumah cerita Kak Dito mau dihubungkan dengan Maulid Kak Dito
makanan-makanan dan dulu riberin sempat MI sedepan beda amolot riberin pernah molot dan dulu ngupeng sekoni Bu Homai saya ceramah masih kan Bu Homai karet moret makanannya ini nanti dimakan bersama kalau dibacakan dengan sholawat katanya nanti ini nyokon lagi sapora yang berbeda dengan ngaki makanya terus ya. Tapi kak Dito kemudian kayak saya itu kenyapung dan kemudian aku ngelo di makanan siapa dibacain sholawat begitu kan. Jadi Nabi Kak Dito kan sebenarnya kita mengadakan kegiatan bersamaan kan itu juga untuk merayakan ya kegiatan lingkungan hidup yang ada di SMA 3 Ankoya dengan tema pangan lokal. Lebih ada hadis Nabi kan toh. Dan boleh lagi kalau paling kan matangnya kan itu. Kira-kira kan mana Nabi aja dalam sektor majelis kan kecil kalau saya wujud aja wujud kan. Tidak boleh tidak saya beriadan kita menggulu tak ini ngajak mau kelawak kan. Pada senap seren hadis Kak Dito, pada senap seren dalam kekinian kan. Dalam aja, iki makan pangan lokal, semak. Cuk makan makanan sedang jauh nah. Jadi menang Madura kan, iki makan bukol. Cuk tahu saya jauh kan. Kenapa kan? Iki makan ilmu lingkungan kan pun makanan seribu jauh, nah kan itu. Dampak lingkungannya lebih besar, nanti nabu yakpo dan sebagainya. Kak itu kan itu tafsir kekinian orang ini. Tapi sejelas mon hadis segelak boleh ada hadis mon nang setong majlis cuk ngalak sini muncul. Le perayaan pameran pangan lokal Kak itu kan mungkin juga bagian dari upaya kita untuk menanamkan kepedulian kita dengan alam sekitar. Sila Yafan ada apa yang Yafan? Di Tori Ramadan usulan. Kali itu mana di buku yang ditulis oleh Tori Ramadan itu bercerita Nabi Muhammad Kak Dito mana terkait dengan masalah lingkungan hidup kan itu banyak. Yang pertama dalam kehidupan Nabi kan masa kini Kak Dito Nabi Muhammad dibesarkan bersama Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah kan itu As-Sa'diyah kan nama suku Bani Sa'ad. Bani Sa'ad kan itu adalah suku nomaden, suku yang hidup berpindah-pindah. Jadi tadi Roma ini mungkin ingat pramuka kan saya lebih tenda, di pegunungan di pedalaman Arab. Dan Nabi Muhammad menghabiskan masa kecil sampai umur 4 tahun bersama Halimah As-Sa'diyah kan itu. Nah di salah satu bagian ketika membahas cerita Kak Dito, Tori Ramadan Kak Dito kemudian menyampaikan ketika itu apa hikmah Nabi Kini Kak Dito tinggal di pedalaman Arab bersama Halimah. Nah Nabi dalam riwayat-riwayat seampun sering disampaikan Nabi Muhammad Kak Dito dititipkan kepada Halimah tujuannya agar bisa belajar bahasa Arab yang murni. Karena Nabi tinggal di kota Arab Kak itu kan adalah kota metropolis, banyak pendatang dari luar, bahasa campur. Jadi muntas anak-anak ini dibesarkan di lingkungan ketiga itu ingat anak-anak semakin kan itu kan ada bahasa Indonesia. Anak boleh umur 2 tahun setengah pun hai guys, kami ikut YouTube. Aduh mana? Ada guys, ayo guys. Kita kan umur 2 tahun sekarang ini ikut YouTube. Jadi orang Arab dulu ingin anak-anaknya itu tidak mendengar bahasa yang bermacam-macam itu. Ingin dibesarkan dalam lingkungan yang bahasa Arab murni. Makanya kira-kira ke gunung. Menangkan tekai kira ke mundur. Nah tadi ayo guys, kita dulu. Karena reng motor, nama dunia saya ayu tuh iya, alet pambuli punya ayu tuh bawah. Jadi lereng Arab juga kan nggak gini kan. Kocuna kalian bisa merasakan bahasa yang murni di bahasa ibu yang murni.
makin melarat. Nah, Thariq Ramadan itu juga menyampaikan, selain itu, sampuna hikmah Nabi Muhammad kan keren ke pedalaman. Kak itu agar untuk merasakan kedekatan dengan alam. Karena mun odi nang lingkungan perkotaan, Kak itu melarat, sebisa semak dengan alam. Mun odi nang disah, ngiding kisuan ngejengkrek, tintepan terak bulan sama yang sodur, lepur. Mun nang kantor itu ada tinterak bulan tanggal 15 ada tak lebur bulan, karena punya lampu kok. Punya lampu terak, saya listrik tepan padam, pas terak bulan lebur terak bulan. Jadi Nabi di punya suara apa, suara HP yang bunyi, suara sound, suara TV. Dia menang kisah nang pedalaman nih kan, mendengarkan suara alam. Ini luar biasa. Jadi menurut Thariq Ramadan, Nabi dibesarkan dalam lingkungan yang seperti ini, didekatkan dengan alam. Kak Dinto adalah persiapan Kak Angkui menerima pesan-pesan keimanan. Karena suara alam, kedekatan dengan alam, makanya KID kan itu bentuk alim itu nang perancang pada komunitas sekolah alam. Makle nak kanak Kak itu bisa dekat dengan alam karena alam Kak itu adalah bagian saat ini kocak dek pada ben Al-Quran kan. Jadi sama ayat dari Allah. Jadi Al-Quran ini adalah ayat-ayat Allah. Kita menyebutnya ayat kauniyah. Pada Al-Quran kan itu tertulis. Alam kata adalah ayat kauniyah. Nah, untuk merasakan ayat alam sebagai ayat kauniyah itu kan harus dekat dengan alam, akrab dengan alam. Dengan ada komunitas sekolah alam yang terancak dengan kebun as-salam. Jadi anak-anak sejak kecil dihidupkan kepekaannya dengan alam. Maklai gempang cek saking ngebeda ayat Al-Quran masuk deki. Karena pun ayat kauniyah pun bisa ditangkap dengan baik. Deki ayat Al-Quran lebih mudah untuk diterima. Pesan-pesan Allah yang disampaikan di Al-Quran bisa lebih mudah untuk diterima. Nah Kak Dinto makan mau rekod. Tadi kan sampai aku acara outbound kan. Tadabbur alam kira kota. Mengenang revisi juga main celot benar kita usah. Kekun tinggal bagaimana kita mengarahkan anak-anak kita bagaimana agar alam itu betul-betul bisa dimaknai sebagai bagian dari ayat kauniyah. Di dalam Al-Quran pun kayak banyak ayat-ayat yang menunjukkan ayat kauniyah Kak itu. Kan banyak tuh saya ditong orang ini dan bilang Nabi virus ini kan banyak Al-Quran itu wa min ayatihi jadi banyak. Di antara saya sendiri kan wa min ayatihi Muhammad kan itu saya tahu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Nah, Muhammad ini kan konsep maksud. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kalau dilihat ayat-ayat yang bersamaan dengan surah Ar-Rum enggak itu banyak. Wa min ayatihi sebelum atau sesudahnya kami. Wa min ayatihi tak ingat belum pernah pakai di antaranya wa min ayatihi tentang khaufa wa dar yurikumul khaufa wa tamaa tentang kelak dan semacam An-khalaqalakum min turabina. Kamu diciptakan banyak ayat-ayat peristiwa-peristiwa alam yang oleh Allah ditunjukkan sebagai ayat kauniyah, sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Termasuk di Qur'an subuh kasau min ayati inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin. Banyak ayat nikah menjadi bagian dari penting untuk kesiapan kita menerima pesan-pesan keimanan dalam Al-Quran bisa lebih mudah kalau ada ayat-ayat ayat-ayat kauniyah yang sudah di umi kan kita ibu kata apa gitu ada ya sabrang hari kan ramu mak bisa kan ya. Nah ini kan bagian dari upaya kita menunjukkan bahwa ini kan ayat Allah kan sabrang ini kan
Kimun kita nganggep enteng pun biasa. Tapi kan mun kita berpikir mendalam, barang sila biasa kan itu kan bisa detik ayat Allah. Karena kita tak peka ngabesak berang kan. Lah aku nikah kan dia tapi mareh. Tapi mun kita peka ya kan bagian dari kebesaran Gusti Allah. Mendengar kebencok tak pernah bisa. Ini kan bagian dari kebesaran Gusti Allah. Nak berdua buat raja panen bobo ngaro ya. Cuk saking. Nah, jadi kepekaan terhadap alam Kak Dito adalah bagian dari fondasi untuk kita bisa menerima keimanan dan pesan-pesan Allah. Nah, di dalam riwayat-riwayat Nabi banyak Nabi Kak Dito juga tak pernah Nabi Kak Dito merusak tanaman dan sebagainya. Kak Dito sering ampun disampaikan di Faizi ampun sering menyampaikan juga dan memberikan contoh tentang bagaimana meneladani Nabi Muhammad, termasuk kita dalam hal lingkungan hidup. Insya Allah kami nyampung juga selain sejaan Jepang buah main makanannya juga oleh berobat molot bisa nyapora akidah ke kita semua juga untuk menyambungkan dari suara mantuk ini kan nebun. Jadi nanti, kenapa no? Amor tadi ya kan sama selalu ada dasar. Biologi ini. Jadi Kak Dito mungkin hal-hal yang bisa tunggu sampaikan. Jadi kalau kita rangkum, saya pertama ngirek kalau bermolot Kak Dito, kita menegaskan kembali kebungaan kita, rasa sukacita kita bahwa kita mendapatkan nikmat kelahiran Nabi Muhammad dan kita menjadi bagian dari umat beliau sebagai suatu bagian umat yang mulia. Kemudian yang kedua, bagaimana kita berusaha untuk menyambungkan diri kita, ruhani kita dengan beliau, dengan Nabi Muhammad melalui bacaan-bacaan sholawat yang dibaca secara istiqomah oleh kita. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kita berusaha agar bisa merasakan mukjizat Nabi Muhammad yang paling besar, yaitu mukjizat Al-Quran, dengan membekali diri kita dengan bermacam-macam ilmu, khususnya bahasa Arab dan ilmu-ilmu yang terkait dengan Al-Quran, sehingga Al-Quran betul-betul bisa menjadi mukjizat dan memberikan keberkahan bagi kehidupan kita, sebagai bagian dari nikmat dan mukjizat yang dibawa oleh Nabi. Kemudian yang terakhir, Nabi Muhammad juga telah memberikan contoh bahwa ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang berkaitan dengan alam semesta adalah bagian yang sangat dekat dengan mukjizat Al-Quran, yang juga bisa menjadi pengantar bagi kita untuk memudahkan kita menerima pesan-pesan keimanan dan pesan-pesan keagamaan yang disampaikan melalui Al-Quran. Maka kegiatan-kegiatan pendidikan lingkungan hidup yang dilaksanakan di SMA 3 Al-Mukoyah pada khususnya, semoga bisa menjadi bagian dari penguat iman kita yang bisa mengantarkan kita juga untuk lebih mudah menerima pesan-pesan Al-Quran dan merasakan kenikmatan dan kemukjizatan Al-Quran. Sakak Dito dari betul-betul tak lampong, banyak hal seorang, banyak hal mungkin silopot, mohon seorang sesuatu bersepon. Hanya Kak Dito sudah dulu sampaikan, sudah lagi mohon seorang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perlu kami sampaikan bahwa stand pangan lokal ini dari perwakilan dari masing-masing